saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu pada saat ini dalam program Sate Penyuluh, saat teduh bersama penyuluh Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Saya Yuniati Elfrida, penyuluh dari Bangka Indo. Sebelum kita menikmati berkat dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Engkau menolong kami dalam segala aktivitas, pekerjaan, kegiatan, pelayanan kami masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa, pelanggaran kami, ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan, supaya kami dapat diberkati oleh Tuhan, layak menerima berkat yang daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah, firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga dengan ayat yang keenam. Amsal pasal 3 ayat 5 hingga dengan ayat yang keenam, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Berkat dari hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Semua manusia tanpa terkecuali mengingini kehidupan yang sukses tanpa adanya kesulitan. Semua manusia ingin kehidupan yang baik, yang bahagia tanpa adanya masalah, tanpa adanya pergumulan. Nah, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan meluruskan jalanmu. Tuhan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dari kita bangun pagi hingga kita tidur kembali pada malam hari, ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Dan pilihan-pilihan yang kita pilih ini tidak selalu tepat, tidak selalu benar, sehingga membawa kita kepada kesulitan, sehingga dapat menimbulkan masalah ataupun dapat menimbulkan pergumulan dalam hidup kita. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana agar Tuhan meluruskan jalan kita. Bagaimana agar Tuhan meluruskan jalan kita dalam hidup kita tiap-tiap hari atas pilihan yang telah kita tentukan. Ada 3 kunci yang harus kita miliki agar Tuhan meluruskan jalan kita. Yang pertama, dalam ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini kunci yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, percaya memiliki pengertian mengakui atau yakin. Percayalah dengan segenap hatimu, ini berarti mengakui dengan sungguh-sungguh atau yakin dengan sepenuhnya. Yakin dengan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, nah kunci pertama agar Tuhan meluruskan jalan kita adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita.
dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita dan mengizinkan Allah bekerja atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ketika kita mau mengakui Tuhan, kuasa Tuhan atas hidup kita, maka ketika kita diperhadapkan dengan pilihan atas hidup ini, Tuhan akan menuntun kita terus berada di dalam rencana Allah. Tuhan akan menuntun kita berada dalam kehendak Allah. Kita tahu bersama bahwa rencana Allah membawa damai sejahtera atas kehidupan kita. Itu kunci yang pertama. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-5b dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini kunci yang kedua untuk Tuhan meluruskan jalan kita, yaitu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kata jangan ini merupakan perintah untuk tidak melakukan ataupun tidak boleh. Apabila kita melakukannya akan memberikan akibat yang tidak baik dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci kedua agar Tuhan meluruskan jalan kita, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan jabatan kita, tidak mengandalkan kehebatan kita, tidak mengandalkan kemampuan kita dalam hal apapun, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti bertumpu atau bergantung atau bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita akan letakkan kepada tumpuan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan ataupun bertumpu kepada Tuhan, maka kita akan menunjuk atau meletakkan seluruh kekuatan kita kepada Allah, meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita satu-satunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan memberikan pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita satu-satunya. Itu kunci yang kedua agar kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, yaitu Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-6 katakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Ini adalah kunci yang ketiga agar Tuhan meluruskan jalan kita. Kata akui menggunakan kata dari bahasa Ibrani, yaitu yada, yang memiliki makna mengetahui ataupun mengenal. Kata ini memiliki pengertian bahwa kita seharusnya mengenal Tuhan, yang bukan sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita memiliki relasi yang baik, hubungan yang dekat untuk memahami dan mengerjakan kehendak Allah dalam keputusan yang telah kita pilih dalam hidup kita. Kita mengetahui dan memahami dengan benar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga dalam keputusan yang telah kita pilih, sehingga di dalam percakapan yang kita lakukan menyatakan pesan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita memiliki 3 kunci ini dalam hidup kita, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan sebenar. Yang kedua, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Maka Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita. Allah berjanji Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada sasaran-sasaran yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan menyingkirkan semua halangan, semua rintangan, dan memungkinkan kita melakukan pilihan yang tepat
dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita bersama-sama memiliki 3 kunci ini dalam hidup kita, agar kita menikmati berkat daripada Tuhan. Tuhan meluruskan jalan kita. Apa yang kita jalani tiap-tiap hari, yang kita lakukan tiap-tiap hari, itu semua dalam kehendak Allah, dalam kebenaran Tuhan. Dalam setiap musim hidup kita, kita selalu ada di dalam berkat Tuhan. Kita tidak putus asa dalam kesulitan, dalam pergumulan. Kita tidak lengah di dalam sukacita kita sehingga kita melupakan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur oleh karena Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus meneruskan dalam setiap hati kami, agar kami dapat dengan lebih baik lagi memahami firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.